kini Amerika Serikat mulai merasakan dampak dari langkah yang mereka ambil sendiri. Setelah negara Paman Sam itu melancarkan agresi bersama sekutu strategisnya, Israel terhadap Iran, berbagai konsekuensi pun mulai bermunculan. Mulai dari gelombang kecaman yang datang dari berbagai pihak, hingga lonjakan harga minyak dunia yang menembus angka $100 per barel. Di saat yang sama, situasi di medan perang terus memanas. Operasi militer diperkirakan masih akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Alasannya cukup jelas, Iran bukan lawan yang mudah dijatuhkan. Negara itu memiliki persenjataan yang cukup kuat hingga mampu menyerang sejumlah fasilitas strategis milik Israel dan Amerika Serikat, bahkan dilaporkan menewaskan 7 personel militer Amerika Serikat. Lalu pertanyaannya, senjata apa saja yang sebenarnya digunakan Iran? Ketegangan terbaru di Timur Tengah memuncak setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan besar yang diberi nama Operasi Epic Fury. Operasi ini menyasar sejumlah fasilitas militer Iran serta jaringan sekutunya di kawasan. Tidak lama setelah serangan tersebut berlangsung, Teheran merespons dengan operasi balasan yang mereka sebut True Promise 4, sebuah rangkaian serangan yang memanfaatkan drone dan rudal jarak jauh. Salah satu peristiwa paling mengejutkan dari rangkaian serangan balasan itu justru terjadi jauh di tengah lautan. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa mereka berhasil menyerang sebuah kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada sekitar 650 km di selatan wilayah Iran, tepatnya di perairan Samudra Hindia. Pada saat kejadian, kapal perang tersebut disebut sedang menjalani proses pengisian bahan bakar di tengah laut bersama kapal tanker pendukung. IRGC dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi rudal Qader 380 serta rudal jelajah Talayeh yang nantinya akan dibahas lebih jauh. Ledakan yang terjadi disebut memicu kebakaran besar di kapal yang menjadi sasaran. Sejumlah rekaman uji coba militer yang beredar memperlihatkan bagaimana rudal Qader 380 diluncurkan dari peluncur darat sebelum kemudian terbang rendah menuju target di laut. Rudal ini termasuk jenis rudal jelajah anti kapal yang dikembangkan dari keluarga rudal Pave, dengan perkiraan jangkauan antara 1000 hingga 1500 km. Dari segi ukuran, Qader 380 tergolong besar untuk kategori rudal jelajah. Kapasitasnya memungkinkan membawa hulu ledak berat yang dirancang khusus untuk merusak hingga menghancurkan kapal perang. Sistem navigasi yang digunakan juga memungkinkan rudal ini melintas sangat rendah di atas permukaan laut, sehingga keberadaannya jauh lebih sulit dideteksi oleh radar. Kemunculan senjata ini mengirimkan sinyal strategis yang cukup kuat. Iran tampaknya ingin menegaskan bahwa kapal perang sekalipun tidak lagi sepenuhnya aman, bahkan ketika berada jauh di tengah laut terbuka. Rudal Qader 380 sendiri dikenal sebagai salah satu rudal jelajah anti kapal jarak jauh yang dikembangkan Iran, dengan jangkauan yang diperkirakan lebih dari 1000 km dan kemampuan meluncur rendah di atas permukaan laut untuk menghindari radar pertahanan kapal. Dalam serangan terhadap kapal perusak Amerika tersebut, Iran juga dilaporkan mengerahkan rudal Talayeh. Dari sejumlah rekaman uji coba yang beredar, rudal ini terlihat dapat diluncurkan baik dari peluncur darat maupun dari platform di laut, sebelum kemudian terbang rendah menuju sasaran. Talayeh tergolong sebagai cruise missile atau rudal jelajah. Artinya, berbeda dengan rudal balistik yang meluncur tinggi ke atmosfer, rudal ini bergerak lebih dekat ke permukaan dengan lintasan yang lebih fleksibel. Rudal Talayeh sendiri diperkenalkan secara resmi oleh Angkatan Laut Iran sekitar tahun 2023 sebagai bagian dari upaya modernisasi kemampuan rudal mereka. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Shahram Irani, menyatakan bahwa senjata ini mampu menjangkau target hingga sekitar 1000 km. Selain itu, Talayeh membawa hulu ledak dengan berat sekitar 400 kg.
kekuatan yang dinilai cukup untuk menghancurkan kapal perang, fasilitas militer, maupun instalasi strategis. Beberapa hari terakhir, perhatian banyak pihak juga tertuju pada salah satu senjata Iran yang sering disebut dalam berbagai laporan konflik terbaru, yaitu Khaybar Shekan. Rudal balistik ini bahkan disebut sebagai salah satu senjata khusus yang digunakan Iran dalam gelombang serangan terhadap Israel selama eskalasi konflik yang berlangsung. Sejumlah rekaman yang beredar di media sosial, ditambah laporan dari berbagai sumber militer, memperlihatkan momen dramatis ketika sebuah rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Dalam video tersebut, tampak rudal tetap melaju menuju target, meskipun lebih dari 10 rudal pencegat telah diluncurkan untuk menghentikannya. Namun pada akhirnya, rudal itu tetap mencapai dan menghantam sasaran di wilayah Israel. Dari berbagai analisis yang bermunculan, salah satu kandidat paling kuat yang diduga digunakan dalam serangan tersebut adalah rudal Khaybar Shekan. Senjata ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan Iran dalam menembus sistem pertahanan udara modern. Secara teknis, Khaybar Shekan memiliki panjang sekitar 11,4 meter dengan berat sekitar 6,3 ton, serta mampu membawa hulu ledak sekitar 550 kg. Jangkauan rudal ini diperkirakan mencapai sekitar 1.450 km. Cukup untuk menjangkau hampir seluruh wilayah Israel jika diluncurkan dari pangkalan rudal di Iran. Keunggulan utama rudal ini terletak pada kemampuan manuver di fase akhir penerbangannya. Ketika memasuki kembali atmosfer, hulu ledaknya dapat melakukan perubahan arah untuk menghindari sistem pencegat milik musuh. Varian yang lebih baru, yaitu Khaybar Shekan 2, dilaporkan memiliki peningkatan jangkauan hingga sekitar 1.800 km, serta kemampuan manuver yang dibuat lebih agresif dibanding generasi sebelumnya. Karena perpaduan antara akurasi yang tinggi, kemampuan menghindari sistem pencegat, serta kecepatan yang sangat tinggi, banyak analis militer menyebut Khaybar Shekan sebagai salah satu rudal paling berbahaya dalam arsenal Iran saat ini. Rudal balistik berbahan bakar padat ini diketahui mampu menjangkau sekitar 1.450 km, membawa hulu ledak sekitar 450-600 kg, serta dilengkapi hulu ledak yang dapat bermanuver pada fase akhir penerbangan untuk menghindari sistem pertahanan udara lawan. Selain itu, desainnya memungkinkan rudal diluncurkan dari peluncur bergerak dan mencapai kecepatan sangat tinggi saat memasuki fase akhir penerbangan, membuatnya jauh lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Selain mengerahkan rudal balistik dan rudal jelajah, Iran juga memanfaatkan drone kamikaze dalam gelombang serangan balasan Operasi True Promise 4. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Hadid 110, drone serang terbaru yang mulai diperkenalkan Iran pada tahun 2025. Menurut laporan militer Iran, salah satu drone Hadid 110 dilaporkan berhasil menghantam sistem radar militer Amerika di Uni Emirat Arab dan Qatar. Target radar seperti ini sangat penting karena radar merupakan mata dari sistem pertahanan udara. Jika radar rusak atau terganggu, kemampuan untuk mendeteksi serangan rudal juga ikut melemah. Hadid 110 juga dikenal dengan nama lain Dalahu. Berbeda dari sebagian besar drone kamikaze yang menggunakan mesin baling-baling, drone ini memakai mesin jet mini. Teknologi tersebut membuatnya mampu melaju hingga sekitar 510 km per jam, jauh lebih cepat dibandingkan drone kamikaze konvensional. Drone ini memiliki jangkauan sekitar 350 km dan dapat terbang hingga ketinggian sekitar 30.000 kaki. Dalam satu misi, Hadid 110 mampu membawa hulu ledak sekitar 30 kg.
kekuatan yang dinilai cukup untuk menghancurkan radar, kendaraan militer, atau instalasi komunikasi. Dalam sejumlah rekaman militer yang beredar, tampak pula momen peluncuran rudal balistik Fateh 110. Rekaman tersebut biasanya memperlihatkan kendaraan peluncur bergerak membuka tabungnya, lalu rudal meluncur vertikal ke udara sebelum diarahkan menuju target. Senjata ini menjadi salah satu rudal yang paling sering digunakan Iran dalam berbagai operasi militer selama 2 dekade terakhir. Fateh 110 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2002 dan sejak saat itu berkembang menjadi salah satu rudal balistik penting dalam arsenal Iran. Rudal ini menggunakan bahan bakar padat yang memberikan keuntungan besar dibanding rudal berbahan bakar cair. Dengan sistem tersebut, rudal dapat diluncurkan jauh lebih cepat tanpa melalui proses pengisian bahan bakar yang rumit. Secara umum, Fateh 110 memiliki jangkauan sekitar 200 hingga 300 km dan mampu membawa hulu ledak hingga sekitar 500 kg. Rudal balistik jarak pendek ini menggunakan mesin roket berbahan bakar padat dan diluncurkan dari kendaraan peluncur bergerak, sehingga dapat dipersiapkan dan ditembakkan dengan relatif cepat. Jarak tersebut memang tidak sejauh rudal balistik jarak menengah milik Iran, tetapi tetap cukup untuk menyerang pangkalan militer, radar, depot logistik, hingga fasilitas strategis di kawasan Teluk Persia. Dalam berbagai analisis militer, Fateh 110 juga dikenal memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding generasi rudal Iran sebelumnya karena menggunakan sistem pemandu berbasis inersial dan teknologi terminal guidance pada beberapa variannya. Para analis militer juga meyakini penggunaan rudal balistik Qiyam, terutama varian Qiyam 1 dan Qiyam 2. Rudal ini diketahui ditempatkan di sejumlah fasilitas strategis Iran, termasuk pangkalan Chamran Airbase yang berada di dekat kota Jam. Pangkalan tersebut menjadi sorotan setelah latihan militer besar Iran yang dikenal sebagai The Great Prophet 18, di mana Iran memperlihatkan kesiapan unit rudal balistiknya. Laporan intelijen menyebutkan bahwa fasilitas itu memiliki silo peluncur Qiyam 1 yang memungkinkan rudal ditembakkan dengan sangat cepat tanpa perlu kendaraan peluncur terbuka. Versi Qiyam dari akhir 2000-an menggunakan 3 silinder giroskop mekanis sebagai bagian dari sistem navigasi inersia. Giroskop ini berfungsi menjaga orientasi rudal selama fase awal penerbangan. Menariknya, komponen tersebut sebenarnya hanya perlu bekerja sekitar 60 detik pertama, yakni saat rudal masih berada dalam fase dorongan roket. Gelombang serangan Iran sejak 28 Februari 2026 menunjukkan eskalasi terbesar di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Hingga hari ini, tercatat sedikitnya 767 rudal dan 1.425 drone telah diluncurkan ke berbagai wilayah, termasuk Israel, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Iran mengklaim 650 tentara Amerika tewas atau terluka, sementara Amerika Serikat menyebut hanya 6 personel tewas dan 18 lainnya mengalami luka serius, sehingga angka sebenarnya masih menjadi perdebatan. Sejumlah laporan juga menunjukkan adanya kegagalan sistem pertahanan udara Patriot dalam mencegat rudal balistik Iran di Qatar. Pada saat yang sama, para analis militer menilai stok rudal pencegat milik Israel dan sekutunya mulai menipis akibat intensitas serangan yang sangat tinggi. Di tengah perang informasi, narasi ikut berubah menjadi senjata. CENTCOM menuduh Iran menargetkan warga sipil di berbagai lokasi, termasuk bandara dan hotel di kawasan Teluk. Namun banyak analis menilai klaim tersebut masih dipertanyakan karena sebagian besar lokasi yang disebut juga memiliki fasilitas militer atau personel militer di dalamnya.
Perdebatan ini menunjukkan bagaimana propaganda dan disinformasi kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konflik modern.